menjelaskan tentang analisis proyek sistem informasi, rencana sistem informasi terkait Balashov berbasis website. Di sini saya pertama-tama akan menjelaskan bab 1. Yang pertama ada project charter, latar belakang. Toko operasional Balashov merupakan toko yang bergerak di dalam bidang jual beli perlengkapan bayi untuk mendapat desain. Toko operasional Balashov ingin membangun sebuah website di mana website tersebut dapat memperluas pemasaran dan meningkatkan penjualan pada toko. Selain itu, dengan adanya website ini, pelanggan toko operasional Balashov dapat pembelian produk tanpa datang ke toko operasional Balashov. Yang kedua ada tujuan. Yang pertama, menganalisa dan merancang sistem informasi penjualan yang terintegrasi pada toko operasional Balashov. Yang kedua, memperluas sistem pemasaran dan meningkatkan penjualan pada toko operasional Balashov. Yang ketiga, membuat suatu sistem yang mempermudah dalam pelanggan dalam melakukan pembelian dan transaksi pada toko operasional Balashov. Dan yang keempat, membuat sistem yang dapat membantu dalam melakukan penataan produk. Yang ketiga, ada metode atau pendekatan. Yang pertama, pengembangan infrastruktur teknologi informasi. Yang kedua, aplikasi berbasis website pada toko operasional Balashov. Nah, dan di sini ada perkiraan jadwal dan budget. Di sini ada jadwal pengumpulan data 5 hari dan sebagainya. Di sini juga ada data budget. Dan yang kelima ada peran dan tanggung jawab. Struktur organisasi toko operasional Balashov. Pemilik toko atau owner. Tugas pokok bagi pemilik toko adalah memimpin jalannya perusahaan agar berjalan dengan semestinya dan memastikan kegiatan transaksi dan penjualan pada toko sesuai dengan aturan dan kebijakan yang telah ditentukan oleh pemilik toko. Pemilik toko memiliki wewenang diantaranya dapat membuat peraturan perusahaan atau toko dan dapat membangun lingkungan kerja yang baik dan nyaman bagi pegawai atau karyawan yang bekerja di perusahaannya. Dan di sini ada asumsi, adapun asumsi-asumsi yang timbul dan pembuatan proyek ini adalah struktur penjualan pada toko operasional Balashov ini masih belum maksimal. Dengan adanya aplikasi berbasis website ini dapat mempermudah sistem penjualan dan pemasaran pada toko operasional Balashov dan membuat laporan khususnya di kampus Universitas Dunia Sarana Informatika. Yang kedua ada landasan teori. Yang pertama ada rancangan. Perancang sistem adalah sebuah proses yang menentukan bagaimana suatu sistem akan menyelesaikan apa yang mesti diselesaikan. Menurut Denny Darmawan dan Kun Nurfauzi 2013, perancangan adalah suatu proses untuk membuat dan mendesain sistem yang baru. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa perancangan sistem adalah sebuah proses setelah analisis dari siklus pengembangan sistem untuk merancang suatu sistem menurut Rusdinur dan kawan-kawan pada tahun 2018. Yang kedua ada sistem menurut Azhar Susanto dalam bukunya yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi 2013. Sistem adalah kumpulan dari subsistem bagian komponen apapun, baik fisik maupun non-fisik, yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu. Di sini juga ada menurut Eka Iswandi dan ada menurut Mulyadi tahun 2016. Dengan demikian, suatu sistem dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan sekumpulan kelompok elemen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran yang diinginkan. Yang ketiga ada informasi. Menurut pendapat Jefferson Hutasean 2015, informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya. Di sini juga ada menurut Gordon B. Davis dalam bukunya Bambang Hartono tahun 2013. Di sini juga ada menurut Henry C. Lucas dalam bukunya Bambang Hartono juga pada tahun 2013. Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa informasi adalah data yang sudah diolah sehingga mempunyai arti untuk dapat digunakan dalam membuat keputusan. Di sini ada sisa informasi dalam bukunya Bambang Hartono juga tahun 2013. Sistem informasi adalah seperangkat komponen yang saling berhubungan yang bekerja untuk mengumpulkan dan menyimpan data serta mengolahnya menjadi informasi yang digunakan.
Di sini ada Jefferson Hutahean tahun 2015 dan ada juga menurut Supri Hadi dan kawan-kawan dalam jurnal CCIT volume 6 nomor 3 tahun 2013. Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem informasi adalah sebuah sistem yang terdiri dari komponen-komponen tertentu sehingga tercapai sebuah informasi yang mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi untuk dapat mencapai sasaran dan tujuannya. Di sini ada website menurut Dikti tahun 2015 menyimpulkan bahwa website merupakan kumpulan halaman-halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi teks, gambar, atau diam atau gerak, animasi suara atau gabungan dari semuanya baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk suatu rangkaian bangunan yang saling terkait yang masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman. Di sini juga ada menurut Rahmadi tahun 2013. Oke, sekarang masuk ke bab 3 pembahasan statement of work atau SOW. Yang pertama ada scope of work. Tujuan dari proyek ini adalah membantu Tokopedia Belasuk untuk mempermudah dalam proses pemasaran dan penjualan, penyebar informasi dan promosi produk, serta memudahkan pelanggan dalam proses pembelanjaan karena dilakukan secara online. Proyek ini menggunakan laptop Windows 10 dan menggunakan perangkat lunak yang dibangun dengan penggunaan bahasa PHP. Ada B, location work, dilakukan pada dua tempat, di rumah salah satu tim proyek dan di rumah pemilik toko Paisila Belasuk. Yang ketiga ada period of performance. Toko Paisila Belasuk menganggarkan sebesar Rp2.500.000 untuk proyek ini. Proyek ini dilaksanakan pada tanggal 23 September dan berakhir pada tanggal 12 Desember 2021. Jam kerja dilakukan selama 31 jam per minggu dengan biaya per jam sekitar Rp50.000, di mana pengerjaan proyek dapat dilakukan di mana rumah pemilik toko atau rumah salah satu tim proyek. Di sini ada deliverables schedule. Melakukan wawancara kepada pemilik toko untuk menentukan apa saja yang dibutuhkan oleh pemilik toko. Yang kedua ada software yang tepat untuk mendukung pelaksanaan proyek. Dan ketiga ada membuat desain yang sesuai dengan keinginan pemilik toko. Kemudian ada melakukan pengujian website. Di sini ada applicable standar. Yang pertama pengumpulan data, melakukan wawancara dan observasi terhadap data dan konsep sistem. Yang kedua ada analisa data dan sistem, melakukan analisa terhadap data yang sudah dikumpulkan dan analisa sistem yang akan digunakan. Yang ketiga desain, melakukan desain sistem secara detail mulai dari sistem berjalan, use case diagram, activity diagram, integer relationship diagram, desain tabel, relasi tabel, dan sebagainya, sehingga membentuk sistem lengkap sesuai dengan fungsi bisnis yang dikehendaki. Dan di sini ada implementasi, melakukan coding untuk merealisasi desain fungsi yang telah dibuat. Yang kelima ada pemeliharaan. Pemeliharaan sistem adalah satu kombinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu sistem dalam atau memperbaikinya sampai suatu kondisi. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman sekelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizil Fauzia, NIM saya 19190011. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Audrey. Nah, untuk implementasi di sini melakukan coding untuk merealisasikan desain fungsi yang telah dibuat. Jumlah baris coding ini turut menentukan besar kecilnya harga perangkat lunak yang dibuat. Nah, lalu di sini juga ada pemeliharaan. Pemeliharaan sistem adalah suatu kombinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu sistem dalam atau memperbaikinya sampai suatu kondisi yang bisa diterima. Lalu di sini ada acceptance kriteria. Nah, dalam proyek ini sumber daya manusia yang menggunakan website itu harus mengerti bagaimana cara mengoperasikan komputer. Lalu di sini ada special requirements. Nah, proyek ini dibutuhkan manajer yang berpengalaman, di mana tugas dari manajer dalam proyek ini adalah menjadwalkan proyek, mengimplementasikan rencana proyek, lalu ada mengontrol kerja sampai selesai. Lalu di sini ada work breakdown struktur. Nah,
WBS ini merupakan alat grafis yang digunakan untuk menunjukkan dekomposisi hierarki dari sebuah proyek dalam beberapa fase. Nah, aktivitas dan tugas-tugasnya ada pada pada gambar berikut ini. Nah, untuk Intokokaishi Labela Shop berbasis website, nah pengumpulan datanya ada ini, analisis data dan analisis sistem, ada menentukan metode, menentukan kebutuhan toko dan lain-lain. Untuk desain ada menentukan software, rancang tampilan dan dokumentasi peranan, mungkin ya ini desain, ada implementasi dan pemeliharaan. Lalu di sini ada manajemen, ada jadwal proyek. Nah, jadwal proyek ini bisa kita lihat. Nah, untuk pengumpulan data ada 2 hari dan melakukan wawancara dalam seperti ada 3 hari, dimulai dari tanggal 23 September hingga 25 September. Nah, pada tanggal 26 dan 29-nya ini sampai 29 ini itu dilakukan setelah pengumpulan data dan seterusnya. Nah, untuk bagian menganalisis data sistem juga ini dimulai pada tanggal 30 Desember. Nah, arti dari gambar 1.1 itu kan pada bagian prosesor itu merupakan, jadi kegiatan ini dilakukan setelah kegiatan utama selesai. Nah, dari kelompok kami mengerjakannya seperti itu. Jadi setelah pengumpulan data selesai baru dimulai menganalisis data dan sistem. Nah, setelah menganalisis data dan sistem selesai, langsung lanjut lagi ke menentukan metode yang digunakan. Nah, nomor 2 itu dari sini. Jadi ini dari sini, lalu ini dari sini. Jadi setelah selesai ini langsung ke sini. Jadi berurutan sampai terakhir pada pemeliharaan, yaitu dimulai setelah 4.2 yaitu melakukan pengkodingan aplikasi, dan yang terakhir ini 5 yaitu setelah adanya pemeliharaan pada tanggal 4 Desember 2021 hingga 6 Desember 2021. Nah, lalu di sini ada estimasi biaya. Nah, untuk estimasi biaya ini jam tenaga kerjanya untuk pengumpulan data itu 24 jam. Nah, jumlah tenaga kerjanya itu ada 2 orang. Nah, setiap pekerjanya itu diberikan 50.000. Nah, dan seterusnya. Di sini juga ada menentukan proses yang akan berjalan pada sistem itu ada 48 jam. Nah, di jumlah pekerjanya itu adalah 5 orang. Ada 5 orang dan pembayaran setiap orangnya 50.000. Dan total per taksnya itu semuanya adalah 250.000. Keseluruhannya perhitungannya seperti itu. Jadi di sini keseluruhannya itu adalah Rp2.015.000. Nah, untuk penugasan tim proyek, nah bagian analisis, nah itu tanggung jawabnya adalah melakukan pengumpulan data, menganalisis data, membuat laporan. Setelah analisis selesai dikerjakan oleh Audrey dan saya sendiri. Bagian desain itu pekerjaannya membuat desain awal aplikasi, membuat desain yang sangat detail, dan membuat laporan. Ada Rizka, Audrey, dan saya, Azizil. Lalu di sini implementasi. Pekerjaannya seperti mengimplementasikan semua data yang sudah dibuat dalam bentuk coding. Nah, dikerjakan oleh kami seluruh tim, ada Elsa, Rizka, Audrey, saya sendiri, dan Nurul Safitri. Nah, untuk pengujian ini ditanggung jawab oleh Nurul Safitri dan Elsa Liana. Nah, untuk metode pengembangan kami menggunakan prototyping. Prototyping ini bagi pembuat riset bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari pengguna sehingga pengguna dapat berinteraksi dengan model prototipe yang dikembangkan, sebab prototipe mengembangkan versi awal dari sistem untuk kelanjutan sistem yang sesungguhnya lebih besar. Nah, prototyping dapat diterapkan pada pengembangan sistem kecil maupun sistem besar dengan harapan agar proses pengembangan dapat berjalan dengan baik, tertata serta dapat selesai tepat waktu. Nah, manfaat lain dari penggunaan prototyping ini adalah mewujudkan sistem sesungguhnya dalam sebuah replika, lalu ada pengguna akan lebih siap menerima setiap perubahan sistem yang berkembang. Lalu di sini prototipe dapat ditambah maupun dikurangi sesuai berjalannya proses pengembangan. Dan yang terakhir ada penghematan sumber daya dan waktu dalam menghasilkan produk yang lebih baik.
dan tepat guna bagi pengguna. Lalu di sini adalah langkah-langkah prototyping. Menurut OGDB tahun 2012, prototyping dimulai dengan mengumpulkan kebutuhan, melibatkan pengembangan dan pengguna sistem untuk menentukan tujuan, fungsi, dan kebutuhan operasional sistem. Nah, langkah-langkahnya itu ada satu, pengumpulan kebutuhan. Nah, tidak seperti pengumpulan kebutuhan melibatkan pertemuan antara pengembang dan pelanggan. Lalu di sini juga ada proses desain. Nah, proses desain berfokus pada representasi dari aspek website dari sudut pandang pengguna nih. Jadi gambaran dari websitenya dia itu ini seperti apa. Lalu di sini ada membangun prototyping. Nah, membangun prototyping dengan membuat perancangan sementara yang berfokus pada penyajian kepada pelanggan. Lalu yang terakhir ini adalah evaluasi prototyping. Evaluasi ini dilakukan oleh pelanggan apakah prototyping yang sudah dibangun sudah sesuai dengan keinginan si pelanggan. Nah, ini adalah gambaran langkah-langkah prototyping. Ada pengumpulan kebutuhan, proses desain, membangun prototyping, dan yang terakhir ini adalah evaluasi prototyping. Sekian dan terima kasih dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Liana dari kelompok 2 dengan NIM 19190017 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang proses bisnis dari Kasyila Bella Shop. Pada proses bisnis toko Kasyila Bella Shop sendiri itu sama dengan proses bisnis yang lain dari proses bisnis yang berjalan masih manual, di mana pelanggan harus datang terlebih dahulu ke toko Kasyila Bella Shop agar dapat memenuhi kebutuhan. Dari penerapan proses bisnis manual tersebut diterapkan kembali dengan menggunakan website toko online. Proses bisnis yang berjalan pada toko Kasyila Bella Shop dapat dilihat dari activity diagram di bawah. Ini ada use case model dari pelanggan datang ke toko, memilih produk, melakukan pembayaran, lalu pemilik toko menerima uang dan memberikan produk. Lalu si pelanggan menerima produk lalu selesai. Lalu ada analisa kebutuhan. Berikut analisa kebutuhan dalam rancangan website toko Kasyila Bella Shop, sehingga dapat diketahui apa saja fitur yang dibutuhkan oleh pengguna. Di sini ada poin kebutuhan pelanggan. Dalam proyek website ini terdapat dua pengguna yang memiliki tujuan dan kebutuhan yang berbeda untuk berinteraksi dalam website sebagai berikut. Yang poin A, pelanggan atau non-pelanggan dapat menerima website yang berisikan halaman utama, kategori produk, melakukan pendaftaran. Pelanggan atau non-pelanggan dapat melihat detail produk pada toko. Pelanggan dapat melakukan pembelian produk yang dengan masukkan produk pada keranjang saya dan melakukan konfirmasi pembayaran. Pelanggan dapat menginput konfirmasi pembayaran. Poin B, pemilik toko. Pemilik toko dapat melihat data pemesanan, dapat menambahkan kategori baru dan menghapus kategori, dapat menambahkan produk baru dan menghapus produk, dapat menambahkan metode pembayaran baru, dapat melihat data pelanggan, dapat melihat data admin. Lalu ada kebutuhan sistem. Kebutuhan berikut adalah kebutuhan sistem yang diperlukan pada website toko Kasyila Bella Shop. Pelanggan dapat melihat halaman utama website, dapat melakukan login sebelum melakukan pembelian barang. Bagi pelanggan yang belum terdaftar, maka harus daftar terlebih dahulu. Setelah pelanggan masuk ke halaman, pelanggan dapat melakukan pembelian produk. Pelanggan yang telah login dapat melihat riwayat pembelian. Lalu pemilik toko,
Lalu pemilik toko yang merangkap sebagai admin juga harus login terlebih dahulu untuk dapat mengakses masuk ke halaman admin. Setelah masuk, pemilik toko dapat melakukan aktivitas mengelola toko sesuai kebutuhan. Admin dapat mengelola toko seperti menginput data baru dan menghapus yang sudah ada. Lalu admin dapat mengelola data pelanggan. Lalu di sini ada use case diagram. Lanjut, ini ada pelanggan login. Lalu input produk. Pelanggan itu hanya bisa login, pilih produk, lalu transaksi. Sedangkan kalau misalnya pemilik toko itu bisa login, input produk pelanggan, rekening, lalu menerima transaksi dan menerima laporan. Selanjutnya ada desain interface atau login seperti ini. Lalu ada halaman utama dari toko Kasyila Bella Shop. Lalu ada kategori ini kategori untuk itu ya, produknya. Halaman produk. Lalu ada keranjang saya, ada checkout, ada nomor rekening juga, daftar order, konfirmasi dari kode konfirmasi pembayaran, rekening tujuan juga kayak pembayaran. Lalu ini halaman utama admin. Lalu admin panel. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Sapitri. NIM saya 1919008. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Lalu di sini ada kelola pesanan. Di sini ada tampilan kelola pesanan, ada daftar pesanan, nomor ID pesanan, nama customer, tanggal order, total, dan status. Lalu di sini ada tampilan kategori, daftar kategori, nomor, nama kategori, jumlah produk, tanggal, lalu ada tanggalnya. Selanjutnya adalah tampilan produk. Di sini hampir sama, ada nomor, lalu ada gambarnya, kodenya, dan nama produknya, kategorinya, harganya, deskripsinya, dan lain-lainnya. Ini adalah contohnya. Lalu ada tampilan metode pembayaran, daftar metode pembayaran. Di sini misalin nama metodenya ada Bank BCA, Bank Mandiri, dan Dana. Dan ini adalah nomor rekeningnya. Lalu ada di sini namanya dan ada URL-nya. Selanjutnya ada tampilan kelola pelanggan, daftar pelanggan, nomor, nama pelanggan, nomor teleponnya, alamat, dan email. Lalu kelola staf, daftar staf, nomor, nama, email, telepon, dan alamatnya. Selanjutnya database. Di bawah ini merupakan database dari toko Kasyila Bella Shop. Database-nya, isi database-nya ada DB Kasyila Bella Shop, ada
TB admin, tabel login, tabel kategori, produk, detail order, pembayaran, lalu konfirmasi. Dan di sini ada tabel admin. Tabel admin sini terdiri dari ID-nya, nama user, username, password. Lalu di sini ada tipe, null, key, default, dan extra. Selanjutnya ada tabel login, ada user ID, nama lengkap, email, password, nomor telepon, alamat, tanggal join, role, class login, dan ada tabel kategori. Tabel kategori ada ID kategori, nama kategori, tanggal dibuatnya. Lalu ada tabel produk, ID produk, ID kategori, kodenya, nama produknya, lalu gambar, deskripsi, rate, harga, after, dan tanggal dibuat. Lalu ada tabel detail order. Di sini ada detail ID, order ID, ID produk, dan KTY. Lalu selanjutnya ada tabel pembayaran. Tabel pembayaran terdiri dari nomor, metode, nomor rekening, logo, dan AN. Lalu terakhir ada tabel konfirmasi. Di sini ada ID konfirmasi, order ID, user ID, payment, nama rekening, tanggal bayarnya, tanggal submit. Selanjutnya ini ada activity diagram. Ini adalah tampilan dari activity diagram toko Kaysila Bella Shop. Selanjutnya ada manajemen kualitas. Manajemen kualitas proyek adalah proses yang dilakukan untuk menjamin proyek Kaysila Bella Shop dapat memenuhi kebutuhan yang telah disepakati. Melalui aturan-aturan mengenai kualitas, prosedur ataupun guidelines. Sini ada perencanaan kualitas, quality plan. Merupakan proses identifikasi standar kualitas yang relevan yang sesuai dengan kebutuhan owner Kaysila Bella Shop dan memenuhi standar peraturan. Memahami kebutuhan owner, memahami peraturan yang berlaku untuk setiap proyek. Mengumpulkan data teknis yang diperlukan untuk desain dan pelaksanaan konstruksi. Lalu selanjutnya ada pinjaman kualitas, quality assurance. Merupakan suatu proses menjalankan apa yang sudah ditetapkan dan direncanakan quality plan tersebut. Menjalankan yang sudah ditetapkan, mengawali strategi pencapaian kualitas supaya berjalan sesuai dengan ditetapkan, identifikasi, pencegahan, antisipasi masalah. Selanjutnya, verifikasi keselarasan pelaksanaan pekerjaan dan pemenuhan kualitas biaya dan waktu terhadap rencana. Lalu ada mengendalikan kualitas, quality control. Merupakan suatu proses pemeriksaan dan pengujian terukur. Di dalamnya ada melaksanakan inspeksi material alat pekerjaan, memeriksa dokumen sertifikasi material alat dan tenaga kerja, menyaksikan pelaksanaan dan menganalisa hasil pengujian. Selanjutnya ada alat pengendalian kualitas. Ada banyak alat yang dapat digunakan dalam melakukan kualitas, antara lain Pareto diagram. Pareto diagram adalah salah satu alat dari KISI 7 yang paling sering digunakan dalam mengendalikan kualitas. Pada dasarnya, diagram ini
berupa grafik barang yang akan menunjukkan masalah berdasarkan adanya urutan jumlah kejadian yang terjadi. Selanjutnya ada statistical sampling. Metode pengambilan sampel populasi untuk memahami masalah yang ada. Jumlah sampel yang diambil berkaitan dengan representatif apa data yang diinginkan. Sample size 25 kali Kertaning faktor acceptability error. Dan lalu selanjutnya ada Six Sigma, sistem yang komprehensif dan fleksibel untuk mencapai, mempertahankan, serta memaksimalkan kesuksesan bisnis. Six Sigma secara unik didorong oleh pemahaman terhadap kebutuhan pelanggan, kedisiplinan menggunakan fakta, data, dan analisis statistik, dan ketekunan untuk mengelola, memperbaiki, dan menciptakan kembali proses bisnis. Selanjutnya ada diagram kontrol. Diagram control card adalah sebuah grafik yang memberikan gambaran tentang perilaku sebuah proses. Diagram kontrol ini digunakan untuk memahami apakah sebuah proses manufacturing atau proses bisnis berjalan dalam kondisi yang terkontrol atau tidak. Sebuah proses yang cukup stabil tetapi berjalan di luar batas yang diharapkan harus diperbaiki untuk menemukan akar penyebab untuk mendapatkan hasil perbaikan yang fundamental. Selanjutnya yang terakhir ada testing atau pengujian. Testing merupakan proses penganalisa suatu entitas aplikasi untuk mendeteksi perbandingan antara keadaan yang terdapat dengan keadaan yang diinginkan. Misalnya defect atau error atau bugs. Serta mengevaluasi fitur-fitur dari entitas software. Untuk memastikan kualitas mutu aplikasi, testing harus dilakukan, yaitu dengan menguji apakah sistem data yang dihasilkan sesuai dengan testing yang telah dilakukan untuk memastikan kualitas, yaitu quality assurance. Dan sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Putri Penatelisa dari kelas 195A8. NIM saya 19190013. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari manajemen risiko hingga selesai. Yang pertama, manajemen risiko. Setiap manajemen proyek memahami risiko yang melekat pada proyek. Risiko yang tidak dapat bisa dipisahkan dari proyek. Tidak ada perencanaan yang dapat mengatasi risiko maupun pengendalian peristiwa kesempatan. Dalam konteks proyek, risiko adalah salah satu suatu kondisi atau peristiwa tidak pasti yang jika hal itu terjadi mempunyai efek positif atau negatif terhadap sasaran proyek. Sebuah risiko mempunyai penyebab dan jika risiko itu terjadi akan ada konsekuensinya. Jika terjadi salah satu peristiwa yang tidak pasti, maka dampaknya pada biaya, jadwal, atau kualitas proyek. A. Proyek manajemen risiko. Proyek Kaysila Bella Shop, peluang terbesar terjadinya sebuah peristiwa risiko, misal kesalahan estimasi waktu, biaya, atau teknologi desain, adalah dalam hal konsep, perencanaan, dan tahan mulai startup dari proyek. Dampak biaya suatu peristiwa risiko di dalam proyek lebih kecil jika peristiwa terjadi lebih awal, bukan kemudian tahap-tahap awal dari proyek menunjukkan periode ketika ada kesempatan untuk memperkecil dampak atau pekerjaan di sekitar risiko potensial. Dan sebaliknya, ketika proyek berlangsung separuh jalan, biaya peristiwa risiko yang terjadi meningkat dengan cepat. Mengelin peristiwa risiko, proyek memutuskan respon untuk proyek mulai adalah
sebuah pendekatan yang lebih bijaksana daripada mencoba mengelola resiko. Manajemen risiko adalah sebuah pendekatan proaktif, bukan reaktif, yang merupakan proses preventif yang dirancang untuk memastikan bahwa kejutan dikurangi bahwa konsekuensi negatif karena peristiwa yang tidak diinginkan diperkecil. Manajemen risiko juga menyiapkan manajemen proyek untuk menanggung risiko ketika waktu, biaya, dan atau keunggulan teknis dapat dicapai. Manajemen risiko proyek memberi manajemen proyek pengendalian yang lebih baik atas masa depan dan signifitas peningkatan peluang mencapai sasaran proyek secara tepat waktu, sesuai anggaran, dan memenuhi kinerja teknis, fungsional yang diperlukan. B. Perencanaan manajemen risiko. Di sini ada 4. Yang pertama, memutuskan bagaimana mendekati dan melaksanakan aktivitas manajemen risiko untuk proyek. Yang kedua, memastikan tingkat tipe dan visibilitas manajemen risiko yang setara dengan risiko dan kepentingan proyek bagi organisasi. Yang ketiga, menyediakan sumber daya dan waktu memadai untuk aktivitas manajemen risiko. Yang keempat, menetapkan basis yang disepakati untuk mengevaluasi risiko. C. Perencanaan manajemen risiko. Di sini ada 3, ada input, proses, dan output. Input diantaranya ada faktor lingkungan, yang kedua aset proses organisasi, yang ketiga pernyataan ruang lingkup, yang keempat rencana manajemen proyek. Dalam proses diantaranya ada 2, rencana rapat dan analisis. Output diantaranya metode perencanaan dan tanggung jawab, anggaran, waktu, kategori risiko, dan definisi peluang dan dampak risiko. D. Pengendalian dan monitoring risiko. Di sini ada input, proses, dan output. Di dalam input diantaranya ada 5. Yang pertama, rencana manajemen risiko, 2 daftar risiko, yang kedua daftar perubahan yang disetujui, 4 informasi kinerja proyek, 5 laporan kerja. Dan di sini ada proses dan output. Yang pertama proses, yaitu penilaian ulang risiko, yang kedua audit risiko, yang ketiga varian dan tren analisis, yang keempat teknik pengukuran kinerja, yang kelima analisis perbaikan, dan yang keenam status rapat. Di dalam output diantaranya daftar risiko terkini, yang kedua daftar perubahan, yang ketiga aksi penanganan yang disepakati, yang keempat aksi pencegahan yang disepakati, yang kelima perencanaan manajemen proyek terkini. Manajemen komunikasi, perencanaan komunikasi, communication plan. Yang pertama adalah pertemuan meeting. Di sini bisa dilihat agendanya, ada jenis pertemuan, agenda waktu, penanggung jawab, dan partisipan. Di sini ada jadwalnya, bisa dilihat seperti ini. Dan yang kedua, laporan reporting. Bisa dilihat jadwalnya seperti ini. Ada jenis laporan, item, waktu penanggung jawab, distribusi. Bisa dilihat seperti ini. Nah, dan ini manajemen pengadaan. Yang pertama, plan procurement management. Alat yang digunakan dalam proses ini adalah analisis make or buy analysis, merupakan atau membuat atau membeli. Analisis ini merupakan teknik manajemen untuk menentukan apakah satu organisasi harus membeli produk atau layanan jasa tertentu dalam organisasi atau pihak lain. Yang kedua, conduct procurement. Untuk melakukan pengadaan adalah salah satunya outsourcing. Manajer melakukan perjanjian atau kontrak kerja atau kontrak statement of work atau SOW. Perjanjian pekerjaan yang dimaksud adalah deskripsi pekerjaan yang dilakukan untuk kegiatan pengadaan. Adapun dalam kontrak yaitu yang pertama A. Kontrak dalam mencakup klausa khusus untuk mempertimbangkan salah satu dalam kegiatan proyek. B. Sudah pengalaman pendidikan untuk hak upah yang berbeda. C. Klausa kontrak mungkin atau pembeli pemasok mengakhiri kontrak. Untuk melakukan sebuah kontrak statement of work atau SOW atau perjanjian kerja dalam beberapa format atau template dalam pembuatannya yaitu yang pertama, lingkup kerja. Pada lingkup kerja, toko Kaishila Bella Shop sendiri sama saja dengan proses bisnis yang lainnya. Dari proses bisnis yang lainnya berjalan masih manual, di mana pelanggan harus terlebih dahulu ke
toko Kaisila agar dapat memenuhi kebutuhannya. Dari penerapan proses bisnis manual tersebut, diterapkan kembali terhadap penggunaan website toko online. Yang kedua, periode kerja. Periode kerja Kaisila Bella Shop mulai dari secepatnya dan tidak ada batasan untuk mengakhiri. Yang ketiga, standar yang diperlakukan. Tidak ada standar tertentu dalam penerimaan Kaisila Bella Shop. Dengan adanya template SOW tersebut, maka dapat melakukan perencanaan kontrak atau persetujuan yang meliputi satu persiapan dokumen yang diperlukan bagi penjual potensial untuk mempersiapkan tanggapan mereka dan menunjukkan kriteria evaluasi untuk memberikan harga yang terbaik. Yang kedua, permintaan proposal yang digunakan untuk meminta proposal dari penjual yang preventif. Proposal yang dimaksud merupakan dokumen yang disiapkan ketika ada pendekatan yang berbeda dalam memenuhi kebutuhan pembeli. Yang ketiga, permintaan harga yang digunakan untuk meminta daftar lelang ataupun penawaran dari calon pemasok. Atau penawaran atau tender yang dimaksud dalam adalah dokumen yang disiapkan oleh penjual memberikan harga item standar secara jelas yang telah ditentukan oleh pembeli. Berikut adalah aspek yang diperlukan dalam permintaan proposal. 1. Tujuan permintaan. 2. Latar belakang organisasi. 3. Persyaratan dasar. 4. Lingkungan hardware dan software. 5. Deskripsi proses permintaan proposal. Yang keenam, permintaan kerja, informasi jadwal. Yang ketujuh adalah lampiran lain-lainnya. Pengadministrasian atau kontrol pengadaan, control procurement, dengan kriteria evaluasi adalah memilih proposal terbaik mana yang harus dipilih. Setelah melakukan pemilihan, maka tentu ada pengolahan kegiatan pengadaan. Pengolahan kegiatan pengadaan yang dimaksud adalah memastikan bahwa kerja rekanan memenuhi persyaratan kontrak, tentu kontrak hubungan dengan hukum. Closing atau pengakhiri pengadaan merupakan proses yang meliputi penyelesaian setiap kegiatan pengadaan proyek. Dalam mengakhiri kegiatan dalam tim proyek harus yang pertama telah menentukan semua pekerjaan selesai dengan benar. Yang kedua, memenuhi catatan untuk mencerminkan hasil akhir. Yang ketiga, mengarsip informasi untuk penggunaan di masa depan. Adapun alat penutupan kontrak yang meliputi audit pengadaan yang mengidentifikasi pelajar yang didapat melalui proses pengadaan. Sebuah sistem manajemen record atau pencatatan yang memberikan kemampuan untuk mudah mengatur, menemukan, dan mengarsipkan dokumen yang terkait dengan kegiatan pengadaan. Bab 4. Penutupan. Kesimpulan. Bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang-barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba sebesar-besarnya. Secara historis, bisnis berasal dari kata business yang berarti dasarnya adalah busy yang berarti sibuk. Dalam artian sibuk mengerjakan aktivitas pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Dalam ekonomi kapasitas, kebanyakan bisnis memiliki oleh pihak swasta. Bisnis dibentuk untuk mendapatkan profit dan peningkatan kemakmuran pemiliknya. Belanja online di Kaisila Bella Shop atau toko online merupakan pembelian barang atau jasa oleh konsumen ke penjualan realitma tanpa pelayan dan melalui internet. Tak perlu harus bertemu dengan penjual atau pembeli langsung. Tak perlu menemukan wujud pasar secara spesifik, namun hanya dengan menghadap layar monitor komputer dengan koneksi internet tersambung, kita dapat melakukan transaksi jual beli secara cepat dan nyaman. Tetapi barang yang hanya dilihat secara gambar masih tidak cukup belum untuk melihatnya secara diraba secara langsung. Sebagian lagi beranggapan jika melihat gambar dan mengira wujudnya saja. Bisa jika barang dibeli tidak sesuai dengan ekspektasi bayangan kita, atau lebih gamblangnya mereka merasa kecewa atau dikecewakan dengan barang yang didapatkan setelah melakukan sejumlah transfer uang tertentu. Mereka bertransaksi sebagian besar di toko online shop, dilakukan dengan cara mengirimkan uang terlebih dahulu kepada toko online barang baru dikirim. Sarannya, dalam berwirausaha harus memiliki keinginan yang kuat menerima segala resiko yang ditempuh, bahwa harus menemukan bisnis yang tidak seperti sulap. Menikmati saja prosesnya. Pegang teguh pada komitmen dan fokus. Jangan berhenti menggali.
karena emas ada di 1 jengkal lagi. Upaya pengembangan usaha harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang diperlukan. Semakin banyak penciptaan lahan usaha, maka semakin mengurangi pengangguran dalam negeri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.